Selamat pagi kawan, apa yang kau lakukan? Berdiam diri melamun tiada guna. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu untuk masa depanmu. Kemarilah kawan, kita kumpul bersama, membaca bersama di sela-sela waktu. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu yang tertuang dalam setiap lembaran buku. Ayo baca buku, buka jendela. Halo Book Lovers, saya Kencana Aryestiani Suryadi. Di buku saya pakai nama Ken Aryestiani biar pembaca lebih mudah mengingat nama saya. Dalam keseharian, saya biasa dipanggil Ken. Dan saat ini saya tinggal di Jakarta. Kalau Book Lovers lagi di sana, boleh mampir ke Komplek PLN Gardu Lama Nomor 3 Cinere. Ini sebetulnya masuk ke wilayah Depok, Jawa Barat. Tapi secara lokasi lebih dekat dengan Jakarta Selatan dan bisa dibilang lokasinya strategis. Saat ini saya punya tugas utama mengajar di beberapa universitas di Jakarta. Bidangnya jurnalistik. Sesuai dengan latar belakang pengalaman saya yang pernah menjadi jurnalis di media cetak dan televisi. Mengajar menjadi salah satu cara saya berbagi pengalaman dengan orang lain tentang jurnalistik. Sungguh menyenangkan. Suka membaca dan menulis adalah alasan utama saya menjadi jurnalis. Saya memang senang melakukan dua hal ini. Didukung dengan kesukaan saya yang lain, yakni bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang baru semakin memantapkan niat ketika saya memutuskan mau jadi jurnalis. Dan saya suka traveling. Ini juga yang membuat saya ingin menjadi jurnalis. Sekarang meski ada kesibukan sebagai dosen di kampus, namun aktivitas traveling masih terus jalan. Sulit mengatur jadwalnya? Justru tidak. Kalender akademik yang sudah disusun selama 1 tahun ke depan memudahkan saya untuk mengatur jadwal traveling saya. Belakangan kesukaan itu bertambah. Saya suka naik gunung. Buat saya traveling bukan sekedar sebuah perjalanan. Namun darinya saya punya banyak kisah yang bisa saya tuliskan. Karena itu selalu ada cerita perjalanan yang mampu saya torehkan lewat kata. Traveling dan menulis jadi satu paket, sedangkan membaca menunjang informasi yang saya butuhkan ketika menulis, juga saat melakukan perjalanan itu sendiri. Ada yang menarik soal kesukaan saya akan membaca. Kala itu sepulang dari sekolah, ibu memberi saya sebuah majalah anak-anak, majalah Book. Dengan antusias sampai lupa mengganti pakaian seragam dan makan siang, saya langsung membacanya. Ini adalah kali pertama saya bersentuhan dengan buku. Buat saya yang masih kelas 3 SD saat itu, majalah Bobo menarik untuk dibaca. Sejak itu, saya tak pernah melewatkan setiap edisinya. Dari majalah Bobo, pelan-pelan kegemaran saya membaca beranjak ke buku. Saya ingat, buku yang selalu saya cari di toko buku adalah karyanya Eden Clinton, 5 Sekawan. Kisah petualangan 5 sekawan yang berusaha memecahkan setiap kasus. Menarik, ada juga buku Stop, karyanya Stephen Wolf. Stop merupakan singkatan dari inisial nama-nama karakter dalam buku tersebut. Kisahnya tak jauh berbeda dengan 5 sekawan. Kala masih sekolah, saya juga senang membaca novel misteri. Saat itu yang cukup terkenal adalah karyanya R.L. Stine dengan serial Goosebumps. Tugas sekolah memang banyak. Selepas jam pelajaran usai, masih ada kelas tambahan untuk persiapan ujian. Namun, itu tak membuat saya lupa membaca buku. Tentu saja, selain membaca buku-buku teks pelajaran sekolah. Pun demikian, ketika saya kuliah, saat masih berstatus mahasiswa, buku yang saya baca semakin kaya temanya. Saya juga mulai mengenal buku karya penulis-penulis ternama yang berkualitas. Remy Shiladi adalah salah satu penulis yang saya baca bukunya. Saya masih ingat ketika itu seorang teman kuliah menenteng buku bertajuk Cabaukan.
Saya yang tertarik dengan judulnya yang unik seketika melirik buku itu. Tak perlu waktu lama untuk memutuskan, saya meminjam buku itu darinya. Itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan Remy Silado. Selanjutnya, novel Kerudung Merah Kirmizi menjadi buku lain yang menarik perhatian saya yang ditulis oleh Remy Silado. Selain Remy Silado Book Lovers, ada Pramudia Anantatur yang karya-karyanya menggugah hasrat menulis saya semakin kuat. Tetralogi Pulau Buru, yakni Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Bunga Kaca menjadi perkenalan pertama saya dengan karya Pramudia Anantatur. Buat saya, membaca karya-karya Pram sama halnya seperti menyelami sejarah. Pram mampu membawa saya ke masa silam yang tak bisa saya alami sendiri. Menariknya, Pram bisa menggali sejarah itu dari sudut pandang kaum jelata. Gaya bahasa tulisnya yang khas dan tidak bertele-tele membuat saya tidak merasa lelah ketika mengikuti kisah yang disuguhkan Pram. Belakangan, karya Paul Theroux turut mengayahkan referensi bacaan saya. Theroux dikenal dengan tulisan-tulisan perjalanan dan novelnya. Sedikitnya ada 18 buku berisi tulisan perjalanan yang ditulisnya. Ada kutipan menarik yang saya temukan dalam karyanya yang bertajuk Fresh Air Fit yang berbunyi, "You want to be a writer? First leave home." Kalimat itu tak hanya mampu menguatkan semangat menulis saya, tapi ia juga melambungkan semangat saya untuk terus melakukan perjalanan. Karena saya yakin, dalam setiap perjalanan selalu ada kisah yang bisa saya tuliskan. Mereka adalah para penulis yang menguatkan hasrat menulis saya, memberi saya inspirasi untuk menulis. Setiap usai membaca karya mereka, semangat untuk menulis selalu menyala. Namun saya tak mampu menyisihkan, bahkan sekedar curi-curi waktu untuk mulai menulis. Kala itu tulisan-tulisan saya berwujud naskah berita yang dipublikasikan dalam bentuk majalah dan disiarkan lewat media televisi. Itu saja. Belum mampu membuat nyata impian yang tertanam sejak semula menjadi jurnalis, menulis buku. Namun, saya tetap memupuk impian itu agar tak pupus tertelan waktu. Mimpi itu kemudian bisa menjadi nyata pada 2013, selepas saya mendaki Gunung Semeru. Kala itu saya ingin sekali berbagi pengalaman pertama perjalanan pendakian saya. Saya yang awam mendaki gunung, namun mampu mewujudkan keinginan menjejak di puncak Semeru. Niat menuliskannya memang kuat, tapi saya belum tahu kisahnya mau dibawa kemana atau mau ditulis seperti apa. Beruntungnya saya bertemu editor pada sebuah acara pameran buku di Jakarta. Darinya kemudian saya mendapat arahan mengenai sudut pandang penulisan dari cerita yang mau saya tulis. Semula saya ingin membuat catatan perjalanan dari beberapa tujuan yang pernah saya datangi. Namun bukan sekedar catatan perjalanan yang hanya menunjukkan bagaimana caranya sampai di sana, harus pergi kemana di daerah itu, dan kuliner apa yang menarik untuk dicoba. Bukan itu. Tapi saya ingin membawa pembaca turut melihat, turut mendengar, dan merasa apa yang dialami si tokoh selama perjalanan. Saya ingin mereka larut dalam emosi yang dialami si tokoh dalam setiap perjalanannya. Hingga akhirnya tercetus tema yang diangkat dalam buku bernama saya. Pengalaman hati dalam perjalanan pendakian perdana. Mendaki puncak tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Buku ini merupakan memoir perjalanan saya. Kisahnya nyata terjadi. Saya menulisnya dari sudut pandang seorang yang awam mendaki gunung, sehingga pembaca bisa turut merasakan bagaimana repotnya menyiapkan peralatan pendakian, menyusun menu logistik selama pendakian, hingga menyiapkan fisik dan mental. Ketika peralatan yang diperlukan sudah lengkap pun masih harus mengemasnya dengan benar ke dalam carrier.
Buat saya, ini benar-benar seni berkemas. Bahkan saya membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukannya. Nah, beres menyiapkan segala peralatan dan logistik dan mampu mengemasnya dengan baik ke dalam carrier, bukan berarti segalanya baik-baik saja. Ketika pendakian dimulai, disinilah pengalaman hati itu terjadi. Perjalanan pendakian ini menyadarkan saya akan banyak hal. Setiap kejadian yang menghampiri dalam pendakian ini memberi pelajaran-pelajaran tentang hidup yang tidak saya dapatkan di kelas. Sebuah pengalaman yang mengajarkan saya tentang arti kehidupan yang sesungguhnya, tentang kerasnya dunia dan keangkuhan dalam diri manusia. Sebagai contoh, lewat pendakian ini, saya semakin disadarkan akan satu hal, yakni untuk tidak menilai orang lain dari penampilan luar. Bahwa identitas yang melekat pada diri seseorang tidak selalu harus ditunjukkan lewat apa yang kasat mata. Lewat buku ini, saya juga ingin menunjukkan bahwa pendakian adalah sebuah perjalanan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Inilah bagian dari perjalanan hati yang lain. Momen ini terjadi ketika saya berada di hutan Cemoro Kandang dan merasa tak mampu melanjutkan perjalanan lagi. Apapun yang terjadi, saya harus bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk meneruskan perjalanan ini. Baru saya sadar betapa mahalnya hidup dan kematian bisa datang dengan cara yang paling mudah kapanpun dia menginginkannya. Dalam perjalanan ini juga ada pertemuan dengan seseorang yang berbalut romantisme. Seseorang yang menunggu saya di puncak Mahameru dan mengungkapkan isi hatinya ketika kedua kaki saya menjejak di titik tertinggi itu. Kadang kita menemukan teman, sahabat, saudara di tempat yang tidak kita duga, dan mungkin juga cinta. Tapi yang paling menyenangkan dalam sebuah perjalanan adalah menemukan itu semua, termasuk cinta, apapun bentuknya. Nah, kisah memoir perjalanan pendakian ini bisa dinikmati di buku saya, Mahameru Bersamamu. Sebuah buku yang saya tulis dalam kurun waktu 3 bulan selepas mendaki Gunung Semeru. Tidak perlu waktu lama buat saya ketika menulisnya. Prinsip saya dalam menulis adalah disiplin pada deadline. Saya tidak membiarkan diri larut dalam mood, sehingga tidak pernah saya beralasan lagi nggak mood buat nulis. Mungkin jenuh ketika menulis karena saya tidak kuat terlalu lama di depan laptop. Saya mengatasinya dengan sejenak baca-baca, bukan membaca buku atau majalah, atau menonton atau sekedar mendengarkan musik sambil menikmati tanaman hijau di depan rumah. Ini terbukti ampuh. Oh ya, saya juga membiasakan diri untuk membuat catatan singkat ketika ide-ide datang, juga mencatat hal-hal penting ketika dalam perjalanan yang sekiranya bisa jadi bahan tulisan saya. Tujuannya biar tidak memuak begitu saja. Nah, itu tadi sedikit tips menulis dari saya. Semoga bermanfaat. Bu Globas mengajarkan saya untuk mengutip sedikit isi buku saya. Wajah saya kuyup, lemas, bibir bergetar menahan dingin. Tak terasa air mata mengalir di pipi. Sungguh saya merasa kecil di tengah kuasa Tuhan yang besar yang mampu menempatkan saya dalam kondisi apapun ketika Dia mengendakinya. Bahkan bertahan untuk tetap kuat di tengah terpaan hujan dan dingin pun saya lemah. Air mata itu bercampur dengan tempias hujan yang membasahi wajah. Mungkin ini yang dimaksud mereka yang berpengalaman mendaki gunung, bahwa naik gunung itu bukan untuk menaklukkan puncak, tapi justru mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego dalam diri. Jangan pernah merasa hebat dan buang jauh-jauh keangkuhan yang menguasai diri, serta
Jangan lupa selalu berdoa, mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah titik yang menguji mental saya. Akankah saya meneruskan perjalanan ini atau cukup sampai di sini? Bahkan kalaupun tubuh ini kuat sampai di kayu putih, terbersit pikiran untuk mengurungkan niat sampai ke Mahameru. Kalau begini situasinya, apa mungkin saya bisa sampai di puncak? Mahameru Bersamamu, saya menyebutnya buku tentang mendaki gunung, cita-cita, dan cinta. Mengapa begitu? Karena rangkaian kejadian dalam perjalanan kemarin sekaligus menguatkan keyakinan yang selama ini saya pegang teguh, yaitu percaya kalau mimpi kita pasti terwujud, asal ada upaya untuk membuatnya jadi nyata, dan sabar, karena ia akan terwujud pada waktunya yang tepat. Lalu apa mimpi yang pada akhirnya terwujud dalam perjalanan pendakian ini? Nah, Book Lovers bisa menemukannya di buku saya. Tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Kabar baiknya adalah Book Lovers, buku Mahameru Bersamamu ini sedang dalam proses cetak tahap kedua. Begitu yang diinformasikan kepada saya dari penerbit. Dan saat ini saya tengah menulis kelanjutan dari buku Mahameru Bersamamu. Setelah pada Maret lalu, buku kedua saya bertajuk Rumah Adalah Dimanapun terbit, sebuah antologi yang ditulis oleh para pejalan perempuan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menuturkan terima kasih kepada Book Lovers yang telah meluangkan waktu mendengar celoteh saya ini. Semoga ada manfaat yang mampu dipetik. Tak lupa saya haturkan terima kasih juga untuk kedua orang tua saya yang tak pernah putus memberi doa dan dukungan untuk setiap hal yang saya lakukan, termasuk ketika mendaki gunung dan menuliskan kisahnya. Dan tentu saja, editor punya peran besar dalam memberi masukan dan dengan teliti membaca naskah saya. Terima kasih kepada Mas Adinto yang banyak memberikan masukan dan telah meluangkan waktunya membaca naskah saya. Juga para sahabat yang dengan tulus meluangkan waktu kalau saya membutuhkan teman sharing ketika menulis buku ini. Terakhir yang tidak kalah penting adalah teman-teman seperjalanan mewujudkan mimpi menjejak di puncak Mahameru. Bersama kalian, cerita ini ada. Salam. Ayo baca buku, Buka jendela dunia, mendengarkan buku, membuka cakrawala.